Melanjutkan firman yang saya bagikan minggu lalu, masih tentang hakim-hakim. Saya beri judul Deborah, Barak, dan Ehud Part 2. Karena minggu lalu ibadah terakhirnya, saya nggak bisa selesaikan Ehud. Tapi saya sudah bahas Samgar. Nah, ibadah 1, 2, 3 ini bicara tentang menyelami cara kerja Allah. Silakan hadir ulangi ibadah, karena kebaktian berikutnya khotbahnya beda. Kalau Anda tidak kemana-mana, lebih baik 1 hari di pelataran Allah. Saya tahu mungkin tidak mudah untuk lewat apps-nya gimana caranya. Apalagi orang tua, apalagi yang gagap teknologi seperti saya. Just in case, jaga-jaga kalau Anda mau ulangi ibadah tapi tidak bisa, lihat kalau semua jemaat yang sudah ambil tiket sudah masuk, Anda bisa go show di situ, beritahu Pastor Philip minta saya datang kembali. Asyir pasti akan membantu. Ya, saya yakin jemaat kita rindu, haus, dan lapar untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Buka bersama dengan saya di Hakim-Hakim 4, Deborah dan Barak. Kita bahas hari ini, Hakim-Hakim keempat ternyata seorang wanita atau perempuan. Deborah namanya. Menyelami cara kerja Allah dalam kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa ternyata Tuhan itu tidak terlalu misterius. Tuhan itu memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Hanya kita harus bisa belajar dari kejadian maupun kehidupan orang-orang yang sudah pernah ada. Dari kitab Hakim-Hakim ini kita bisa melihat hidup kita di dalam cerita mereka. Saya harap Anda memperoleh rema-rema, setiap orang kan beda-beda. Ketika Tuhan membagikan protein surgawi, setiap orang akan menyusu sendiri-sendiri. Pastikan tangkaplah apa yang Roh Kudus hendak katakan dalam kehidupanmu secara pribadi. Kita mulai dengan Deborah dulu, pasal 4 ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat pertama saya jelaskan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Inilah yang saya sebut sebagai efek negatif daripada masa damai yang berkepanjangan. Zona nyaman itu dari Tuhan, gak ada yang salah dengan itu. Kalau Tuhan memberikan keamanan kepadamu, itu adalah lanjutan berkatnya setelah keselamatan. Betul. Tuhan bukan hanya mau membawa kita ke sorga, tapi Tuhan mau memenuhkan hidup kita. Tuhan juga mau anak-anaknya bahagia. Tetapi manusia hidup itu perlu shock terapi. Setelah Ehud mati, 80 tahun lamanya loh ya, bangsa Israel hidup tanpa ancaman. Bahkan hidup dalam kemakmuran. Ehud yang saya ceritakan minggu lalu, nanti ibadah ketiga part 2, ini orang membebaskan Israel dari tangan penjajah, lalu 80 tahun peaceful atau damai sejahtera. Bagus kan? Damai itu berkat dari Tuhan, bahkan damai itu pula adalah berkat Roh Kudus. Adalah buah roh juga. Tapi manusia itu cenderung lupa. Kalau kelamaan enak, lama-lama kita bisa lengah. Sedangkan Tuhan berkata kepada kita, di akhir zaman hiduplah berjaga-jaga alias waspada. Ternyata ada efek sampingnya ya. Berkat Tuhan itu kalau tidak disertai dengan disiplin rohani yang tinggi, kita juga bisa tersesat di dalam berkatnya. Karena itu ayat ini bukan mengajari kita untuk menantang Tuhan dan berkata, mari beri aku masalah. Masalah pasti akan tiba, tidak perlu kau undang pula. Tetapi kita harus sengaja mencari dan meminta pada Tuhan positive challenges atau tantangan-tantangan yang positif di depan kita. Kalau tidak gitu, manusia di zona nyaman cenderung untuk melupakan Tuhan. Daripada saya itu tidak punya goal apa-apa di dalam hidup ini, hanya demi membahagiakan diri sendiri. Jangan-jangan nanti Tuhan perlu beri saya shock terapi, diizinkan penyakit tertentu atau kematian, atau persoalan yang betul-betul menggugah
atau menggoncang iman saya, baru saya sadar ternyata semua goal yang saya miliki itu fana. Selama saya hidup diberkati Tuhan ini, ternyata hati saya nggak puas, saya cari lebih. Saya menggali lebih banyak harta, membangun segala sesuatu untuk diri saya. Dibutuhkan shock terapi untuk membuat orang lain, membuat kita sadar kembali akan jalan kekekalan. Iya kan? Manusia biasanya berangan-angan, sampai dia kena musibah. Dia baru sadar ternyata harta kekayaan itu tidak seberapa. Ketika dia kehilangan seseorang yang dia cinta, dia baru menyadari, money is useless at all. Uang tidak berguna. Ketika dia kena penyakit tertentu, atau ketika tiba-tiba anaknya masuk dalam pergaulan salah. Selama ini dia kerja, lupa Tuhan. Ketika anaknya meninggalkan jalan kebenaran, membuat pusing papa mama, bebas pergaulan, minggat dari rumah, dia baru sadari selama ini yang dia bangun apa artinya ya? Dibutuhkan shock terapi untuk kita menyadari bahwa ternyata jalan kekekalan itu jauh lebih mulia. Setelah Ehud mati, orang Israel lupa lagi melakukan apa yang jahat. Mintalah pada Tuhan tahun ini, Lord, dear Lord God, Allahku Tuhanku, beri aku tantangan-tantangan yang positif dari kerajaan-Mu, supaya aku tidak hidup bagi diriku, supaya aku tidak hidupnya fokus pada diri sendiri. Kasih aku tantangan-tantangan dari kerajaan-Mu, carilah dahulu kerajaan sorga serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Biarkan hatiku tidak fokus kepada tambah-tambahannya, tapi pada kerajaannya serta kebenarannya. Give me positive challenges. Hidup saya tidak kurang-kurang masalah, dan saya tidak fokus pada masalah sendiri. Karena saya mengadopsi masalah orang lain. Ketika ada orang lain yang menderita, saya turut menangis. Kami sekeluarga. Ketika ada orang membutuhkan, kami mendoakan, atau kami melakukan sesuatu yang kami bisa. Mungkin itu membuat Tuhan Mashigu hatinya terharu dan berkata, aku tidak perlu kasih persoalan lebih lagi kepada hambaku ini. Persoalannya udah banyak, persoalan orang lain. I feel my life, aku isi hidupku dengan positive challenges. Dengan beban-beban, maupun dengan tantangan-tantangan yang positif di dalam hidup saya. Supaya saya tidak perlu shock terapi ekstra dalam hidup saya. Saya adopsi kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan umatnya. Itulah sebabnya hidup harus melayani. Anda yang butuh pelayanan, saya yang butuh pelayanan, bukan pelayanan yang membutuhkan kita. Isi hidupmu tahun ini. Jangan dengan survival mode atau dengan mode bertahan saja. Tapi dengan salvation mode. Kerjakan keselamatanmu di dalam diri orang lain juga. Isi hidupmu dengan tantangan-tantangan. Supaya jangan sampai 80 tahun. Hidup leye-leye, ongkang-ongkang kaki. Tidak melakukan apa-apa. Dan hidupnya tidak berguna. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Kelihatannya dijajah lagi. Tapi problema mereka adalah zona nyaman. Terlalu lama hidup enak. Akhirnya mereka lupa Tuhan. Dan Tuhan harus kasih shock terapi lagi, disetrum lagi lewat penjajahan. Baru mereka menyadari. Tapi celakanya 20 tahun baru sadar. Baru berseru pada Tuhan. Setelah mereka dijajah sekian lama. 80 tahun peaceful, 20 tahun penjajahan. Dibutuhkan 100 tahun kemudian baru mereka berseru pada Tuhan. Cilaka enggak? Orang kalau hidupnya itu sudah keenaan. Lupa Tuhan itu bisa 1 century. Atau bisa 100 tahun kemudian baru ingat siapa Tuhannya. Ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Ketika seseorang melupakan Tuhannya, terjadi arus balik. Kalau Anda baca di ayat 2, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan seorang raja namanya Yabin. Dia Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Kalau kita selidiki di Alkitab, di Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan 10 gak usah dibuka. Ada seorang raja yang persis namanya itu. Yabin yang memerintah di Hasor, tapi dibunuh sama Yosua. Ini bukan orang yang sama. Ini nenek moyang raja yang menjajah Israel kemudian hari 20 tahun di zaman Deborah. Jadi sebelumnya itu, seorang raja Kanaan bernama Yabin. Yabin itu seperti sebuah sebutan, itu bukan nama, tapi itu titel, seperti sultan. Hasor juga tempat yang sama, dibunuh sama Yosua, ditangkap basah-basah.
Kerajaan terbesar di Kanaan waktu itu tunduk di bawah kaki umat pilihan. Tapi ketika umat pilihan itu meninggalkan Tuhan, hidup keenaan, tidak punya positive challenges, tidak punya beban, tidak punya tantangan yang dia sengaja di depannya untuk kerajaan Allah, tapi hidupnya hanya mencari kepentingan dirinya, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa kelengahan, masuklah penyembahan berhala, apapun bisa jadi berhala, pacarnya bisa jadi berhala, suaminya bisa jadi berhala, rumahnya bisa jadi berhala, karirnya bisa jadi berhala. Akhirnya jatuhlah mereka ke tangan seorang raja, Yabin, yang memerintah di Hasor. Keturunan daripada raja yang ditaklukkan oleh Yosua, sekarang menaklukkan mereka. Listen good. Apa yang Anda kalahkan bersama dengan Tuhan, kalau Anda tinggalkan Tuhan, hal itu akan mengalahkan Anda. Dulu hal itu mudah saya taklukkan. Sekarang hal itulah yang menaklukkan saya. Ada pepatah berkata seperti ini. What doesn't kill you makes you stronger, right? Apa yang tidak membunuh membuatmu lebih kuat. Saya tambahkan. What you don't kill when you've got the chance to kill will come back and kill you. Apa yang tidak Anda bunuh ketika Anda berkesempatan untuk membunuhnya. Saya bukan bicara tentang nyawa manusia, jangan membunuh, kata perintah Allah. Saya bicara tentang kebiasaan buruk. Saya bicara tentang dosa. Saya bicara tentang kedagingan, kepahitan, hawa nafsu, motivasi yang salah. Apa yang tidak Anda bunuh selekasnya ketika Anda punya kesempatan untuk mengakhiri kebiasaan buruk ini, akan kembali untuk membunuhmu suatu hari. What you don't kill right now, when you've got the chance to, will come back and kill you. Hasor kembali Hasor yang dibunuh, Yabin yang dibunuh oleh Yosua, akhirnya merajalela, keturunannya membunuh bangsa Israel. Oh, jangan main-main dengan hal-hal seperti sebuah kebiasaan buruk yang Anda tolerir selama ini. Merokok, membenci, menggosip. Kill them. Alkitab mengatakan seperti ini di dalam surat Paulus. Matikanlah perbuatan dagingmu. Matikanlah. Sebab barang siapa yang hidup oleh roh, dia akan mematikan perbuatan daging. No play-play, orang Singapura berkata. Jangan main-main dengan gitu. Ini kan sederhana, ini kan simple, sesuatu yang gampang lah. Kita lihat nanti gimana. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang kau izinkan sekarang akan membunuh keturunanmu suatu hari. Don't play with the devil. Kayaknya dia cuma tuyul, tapi ujungnya Lucifer. Lucu kali, seperti Kasper gitu. Tapi jangan main-main. Setan kerajaannya tidak pecah-pecah. What you allow, apa yang Anda izinkan. Kalau dia cuma masukkan tumpuan kakinya, sebentar lagi seluruh badan dan kerajaannya masuk dalam hidupmu. Orang Israel lengah, 80 tahun dikasih Tuhan kebebasan, dikasih Tuhan kemerdekaan, dikasih ketenangan. Bukan membangun diri mereka di atas iman mereka yang kudus. Mereka hanya berkata satu dengan yang lainnya, company atau Belanda masih jauh. Ketika tiba-tiba penjajah datang, they were not ready, mereka tidak siap. Dan yang mereka lihat ternyata, Yabin, memang bukan orang yang sama yang dibunuh Yosua, mirip-mirip semuanya wajahnya. Yabin, orang Hazor, suku Kanaan ini, bukannya mereka sudah punah, sudah dikalahkan oleh nenek moyang kita, cepet tahun yang lalu. Kok bisa mereka kembali? You be very surprised. You be very surprised. Bahwa apa yang Anda rasa sudah jauh akan kembali menghantuimu. Kalau dirimu lari dari hadirat Allah. Sebenarnya hidup kita tidak pernah aman di dunia. Kita hanya aman karena kita dekat pada Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Saya dulu di masa lalu, saya suka berantem, berkelahi. Kalau Anda tahu biografi saya di Before 30. Saya tidak pernah aman, sekalipun saya 92 hingga hari ini. Udah hampir 30 tahun saya ikut Yesus. Saya tidak pernah terlibat perkelahian. Tapi jikalau hari ini saya jauh dari Tuhan, 7 roh lebih jahat akan masuk dalam diri saya, jadi total 8. Jadi sebenarnya kita tidak pernah aman. Keamanan kita hanya satu, hanya dekat Allah saja. 30 tahun terhitung sehari dalam hidupku, tiap hari mendekat pada Kristus. Selama aku dekat pada Tuhan, aku aman. Daripadanya lah keselamatanku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Apalagi yang Anda kira selama ini sudah jauh dari hidupmu. Hati-hati jangan lengah. Efek negatifnya perasaan aman palsu adalah, tenang, company sudah jauh. Hati-hati. Iman itu harus diperbaharui. Every day, every week. Setiap hari, setiap minggu. Karena selama kita masih tinggal di dalam daging kita yang penuh dengan memori Adam dan Hawa, you tidak pernah aman. Karena keamanan kita hanyalah mendekat pada Tuhan. Ini orang Israel lupa. 80 tahun membuat mereka lengah. Tuhan nina boboknya kan mereka. Bukannya mereka justru bekerja di ladangnya, mereka tidur beneran. Si kelinci lari lebih jauh, lebih di depannya sang kura-kura yang bukan lawannya. Sudah jauh, malah tertidur pulas. Dibalap oleh kura-kura dalam cerita anak kecil dongeng itu. Bukannya justrunya kalau kita sudah di depan, larilah lebih kencang. Kalau hari ini kita sudah diberkati secara materi, jangan foya-foya. Kalau kita sehat, jangan sia-siakan, layani Tuhan dan sesama. Jangan tunggu sakit nanti berkata, Tuhan, ku berikan hidupku kalau aku sembuh. Sudah stroke setengah badan mati dan berkata, aku mau melayani, itu kan sama dengan berkata, sekarang siap aku kasih sisa-sisa kepada kerajaanmu. If you are young, kalau Anda muda, jangan sia-siakan waktumu. Gampang, Belanda masih jauh. Papa mamaku masih bisa kerja. Saya punya seorang teman waktu di Vancouver, Kanada. Dari keluarga yang baik-baik dan mapan. Tiba-tiba suatu hari, ketika berada di stopan lalu lintas, ada orang mabuk, entah kenapa. Mikir apa mereka itu, ditabrak itu orang tua, dua-dua langsung mati seketika padahal lampunya merah. Tiba-tiba mereka tidak bisa sekolah, tiba-tiba mereka milik pemerintah. Kasian kan? Jam kehidupan diputar sekali. Kalau Anda masih bisa sekolah, hai orang muda, sekolahlah beneran. Jangan sia-siakan, bisa ekstrakurikuler, les-lesan, les sungguhan. Jangan malas-malasan, online tapi nyalakan fotonya, lalu seperti itu mainan sendiri. Hari-hari ini kan banyak orang pinter, anak-anak kecil pinter bolos dengan cara canggih. Jangan begitu, selama ada papa mamamu lari sekencang-kencangnya. Di sini ada orang tua yang berkata, aduh Pastor Philip tahu gini gua bawa anak-anakku. Dengerin, enggak usah, Anda yang beritahu. Firman ini saya teruskan pada Anda, teruskan pada keluargamu. Lari lebih kencang, 80 tahun jangan membuat kita jadi gigi jari. 80 tahun itu adalah kelebihan. Tuhan suruh kita curi start, hai Israel. Lu kok malah leye-leye dan ongkang-ongkang kaki? Dikasih 80 km lari dulu. Larilah sekencang-kencangnya. Dikejar sama Hazor. Dikejar sama Raja Yabin. Bukan waktunya santai di bumi ini. Sekalipun kita punya vacation atau holiday atau punya liburan. Kita juga bisa jalan-jalan. Hidup di dunia ini transit. Kita harus bangun sesuatu. Kalau kita tidak punya lagi tantangan dalam hidup kita, puji Tuhan, jangan berkata, yes, aku kelar. Jangan, cari tantangan baru yang di luar dirimu. Cari tantangan kerajaan sorga. Bantu orang lain. Lakukan sesuatu. Supaya jangan sampai Raja Yabin yang memerintah di Hasor itu mengejarmu dan mengetuk di depan pintu. Run! Hidup ini sementara. Hidup ini transit. Tuhan itu baik ya. Dia membuat kita tidak terasa bekerja di ladangnya. Dari waktu ke waktu Tuhan kasih kita break, kasih kita sabat. Sabat beberapa keluarga dikasih jalan-jalan kemana. Sabat beberapa keluarga dikasih bonus apa, meskipun mereka tidak minta. Tak terasa kita sudah berada di rumah Allah Bapa yang baka. Maksud saya, hidup di dunia ini harus mencapai, harus membangun sesuatu. Hidup di dunia ini harus lari kencang bersama dengan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ini pelajaran berharga dari bangsa Israel ketika mereka akhirnya jatuh ke tangan momok yang sama. Ayat 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya. Ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat 3 disayangkan. Kenapa tunggu 100 tahun baru menyadari? 80 tahun masa damai. 20 tahun dalam penjajahan. Baru ayat ini berbunyi, lalu berserulah bangsa Israel kepada Tuhan. Jadilah umat yang berseru pada Tuhan bukan hanya dalam masalah. Ketika tidak punya masalah, berserulah untuk orang lain. Berserulah untuk kerajaannya. Saya kasih tugas kepada jemaat ini. Positive challenge yang di depan kita, yang sama-sama.
Ada satu visi kita yang harus kita kejar bersatu. 2030 300 gereja harus berdiri. Sekarang sementara saya berbicara, satelit Nusa 2 di Bali hari ini sedang buka. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sudah ada gereja di Denpasar sebagai pusatnya. Sekarang ada satu satelitnya. Ayo kita kejar. Kita beritakan Injil, tanam komunitas iman. Orang-orang percaya di mana-mana dimuridkan. I love that. 80 tahun dalam kelimpahan, lalu 20 tahun dalam penjajahan, orang Israel baru berseru. Ketika Sisera, panglima bala tentara Raja Hasor ini, menindas orang Israel dengan keras. Mau tahu kenapa mereka menindas dengan keras? Pasal 4 ini penjajahan tidak pernah tertandingi. Orang-orang Kanaan yang menjajah mereka kali ini dipimpin Raja Yabin. Sangat keras menindas, kata keras di situ cruelly, sangat kejam. You want to know why? Setan dendam. Ini yang saya sebut sebagai 7 roh lebih jahat kembali. Ketika rumah itu tersapu bersih, ia menindas orang Israel dengan keras. Saya sebut ini Satan's revenge. Tahukah tiap hari, tiap saat, setan mengharapkan Anda jatuh lagi ke dalam tangannya. Saya ngomong ini bukan untuk nakut-nakuti. Saya ngomong ini supaya kita semua bangga tahu bahwa kita ini dilindungi oleh Yang Maha Tinggi. Tapi juga untuk membuat kita semakin menghargai bahwa segala keamanan yang diberikan dalam hidup kita hari ini, kesehatan atau apapun itu juga, semua adalah berkat Tuhan. Dan selalu ada bahaya, selalu ada resiko untuk kita masing-masing siapapun untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tahu nggak, setan yang pernah diusir dari hidupmu itu sekarang menunggu di tempat-tempat yang tandus. Menantikan saat di mana hati dan hidupmu itu tersapu bersih bukan karena suci, tapi karena kosong, tidak terisi, tidak ada firman, tidak ada tujuan. Dan kalau sampai dia kembali ke dalam hidupmu atau Anda kembali ke kehidupan lama, dia akan menindasmu dengan sangat keras. Do you want to know? Apakah Anda tahu bahwa setan tidak terima once upon a time, suatu hari dulu, dia pernah diusir dari hidupmu? Orang yang pernah masa lalunya LGBT, jangan main-main dengan pergaulan yang salah lagi. So dia nggak terima dosa homoseksual itu pernah diusir dan dipatahkan di dalam hidup Anda. Orang yang dulu pernah kepahitan, jangan membenci lagi. Isi hidupmu dengan cinta kasih. Kasih secara sengaja. Sebab nanti suatu hari kepahitan itu bisa berujung bunuh diri. Dan penyakit jiwa. Setan udah menunggu di ujung situ. Ujung tandus. Dia keliling ke tempat-tempat yang kering, kata Yesus. Dia menantikan sampai Anda lengah. Saya ngomong ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk membuat kita sengaja waspada. Sekali dia dapat pintu masuk sedikit celah, kalau masuk ke dalam kehidupanmu, cilaka, dia akan menindasmu dengan keras. Because Satan is ready for his revenge against you. Saya cuma bayangkan aja, saya melayani Tuhan sebagai pemberita Injil, pembawa kebangunan rohani. Saya nggak boleh merasa puas dengan semua sukses yang Tuhan pernah berikan dalam pelayanan kami. Dan saya berkata, yeay, saya rayakan sekarang. Jangan rayakan sekarang lah. Bersuka cita boleh. Ya. Bergembira karena apa yang Tuhan lakukan boleh. Tapi jangan rayakan sekarang. Upahmu itu besar di sorga, bukan di dunia. Di bumi ini terus berjuang. Sekalipun dari waktu ke waktu Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Sebab kalau saya lengah, setelah saya membawa kebangunan rohani di mana-mana. Kalau saya secara pribadi jatuh dalam dosa, mungkin setan akan bunuh saya langsung. Dia sudah dendam. Berapa banyak orang yang terima Tuhan lewat kehidupan kami. Berapa banyak jiwa diselamatkan, berapa banyak orang sakit disembuhkan. Berapa banyak bahkan anak kecil pun terima Tuhan. Nangis-nangis dilawat Roh Kudus. Kalau sampai saya buka celah, dia tidak akan tanggung. This time I will kill you. Dia tidak akan memberi saya kesempatan kedua. Yang memberi kesempatan kedua itu hanya Allah Bapa kita. Setan tidak akan memberimu second chance. He's gonna kill you if he can get his hands on you. Kalau dia bisa memegangmu sekali lagi, dia pasti akan mengakhirimu. Kali ini bukan mencuri. Dia upgrade levelnya membunuh. Kalau bisa langsung saja ke jackpotnya membinasakan. No play-play, jangan main-main. Saya ngomong gini bukan untuk menakuti. Saya memberitahu bahwa ancaman Raja Yabin, Hasor, pemerintah Hasor rohani itu nyata. Saya ngomong gini untuk kita semakin membangun diri kita di atas dasar firman Allah. Jangan lengah kalau Allah memberkatimu dengan keamanan. Amin Bapak Ibu Saudara. I want to see Jesus.